Santapan Harian Rabu 21 Juni 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasal yang kedua, ayat yang kelima hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Gembala Agung, dalam kerendahan hati, saat ini kami siap menerima firman-Mu. Di dalam Kristus, Sang Sumber Cinta, kami memohon. Amin. Ibrani 2 ayat 5-18. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, Ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sahabat Santapan Harian, sebagai komunitas, gereja membutuhkan kepemimpinan. Karena gereja berperan dalam pekerjaan penyelamatan Allah, gereja harus dipimpin oleh pribadi yang sempurna. Nas bacaan hari ini menyatakan kepada kita bahwa pemimpin itu bukanlah malaikat, melainkan Anak-Nya, Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas segala sesuatu.
Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ini bukan berarti bahwa Yesus belum sempurna secara moral dan rohani, namun yang disempurnakan adalah peran Yesus Kristus sebagai pemimpin. Yesus Kristus yang berjalan terlebih dahulu untuk membuka jalan bagi mereka yang hendak mengikutinya. Ketaatannya kepada kehendak Bapa dalam karya penebusan membuat dia berhak untuk menjadi wakil sempurna yang menanggung hukuman dosa bagi seluruh umat manusia. Pelayanan Yesus Kristus yang sempurna itu menjadi pembuka jalan bagi pengudusan kita. Yesus Kristus manunggal atau menjadi satu dengan orang-orang percaya agar ia menjadi imam besar yang mewakili mereka di hadapan Allah Bapa. Di dalam pelayanannya, Kristus menyediakan pendamaian, yakni keselamatan bagi segala bangsa. Karena itu, gereja dipimpin oleh Yesus Kristus yang dimuliakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga yang disempurnakan sebagai kepala gereja. Ia juga yang telah memanggil orang-orang percaya sebagai rekan sekerjanya untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah, serta menjadi pelayan baginya dan bagi gerejanya. Yesus Kristus mengasihi kita dan menyediakan dirinya untuk menolong tatkala kita dicobai. Tanggung jawab kita adalah datang kepadanya dan mengikuti pimpinannya. Dalam kesadaran akan panggilan Allah, marilah kita menundukkan diri dalam ketaatan dan memimpin sesama kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam hubungan kami dengan sesama, berilah kami anugerah dan hikmat untuk menjadi pemimpin, orang tua, dan teman yang bijaksana. Dalam namamu Yesus, kami memohon. Amin.